Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tuhan, judulnya adalah oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia. Kebetulan siang hari ini banyak anak-anak muda. Mungkin saya minta maaf buat yang udah sepuh-sepuh ya, kita masuk ke dunia muda dulu. Dunia pacaran nanti ya. Nanti kita banyak akan membahas ke situ. Bagaimana kita berharga, bagaimana kita mulia, bagaimana kita dikasihi Tuhan. Kita nanti akan merenungkan dari Yesaya 43. Oke, lanjut. Tujuannya adalah agar kita bisa sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Sehingga kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita sadar kita berharga, mulia. Dengan itu kita bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, ini adalah tema yang asik sebetulnya. Mengapa asik? Karena ini bisa kita langsung praktekkan dalam hidup kita. Dan ini juga sebenarnya firman yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Di saat kita menghadapi pandemi seperti ini, di saat virus corona masih melanda, tapi jina Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Ya. Walaupun dunia mengatakan itu sulit, walaupun orang mengatakan keadaan ini susah, tapi asal kita berpegang, ya, asal kita nurut perintah Tuhan, semua pasti jalan dengan baik. Di tengah kesulitan, ternyata tersedia berkat. Ya, demikian juga kita, apalagi kita anak Tuhan, kita harus percaya. Di balik segala kesulitan, pasti ada berkat. Ya, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Kita baca dulu dari Yesaya 43 ayat 1 dan ayat 2 dulu. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama Tuhan ngomong jangan takut. Ya. 43 dimulai dengan jangan takut. Karena takut itu membuat kita susah. Ya. Takut itu membuat hidup kita nggak bahagia. Ketakutan itu membuat imunitas tubuh kita turun. Menurut ahli-ahli kedokteran, menghadapi COVID itu yang utama adalah hati yang gembira, ya, semangat yang kuat. Ada teman saya yang Muslim, dia kena COVID. Kita semua yang satu grup WA ngasih semangat ya. Ayo Bob, namanya Bobby kan. Ayo Bob, semangat Bob. Ayo Bob, kamu bisa sembuh. Puji Tuhan, akhirnya dia sembuh. Dan yang hebat lagi ternyata dia bisa mengutip ayat-ayat kita. Dia ngomong, aku sembuh. Ternyata hati yang gembira itu adalah obat. Ya, kalau teman saya aja bisa ngomong gitu.
kita harus bisa juga gitu. Ya, jangan takut. Karena ketakutan itu akan menghancurkan kita. Tapi hati yang gembira itu, semangat yang kuat itu yang akan menghadapi, menguatkan kita. Ya, jangan takut karena Tuhan menebus kita. Ya, yang pertama Tuhan tuh menciptakan kita. Tuhan itu yang membentuk kita. Tuhan membentuk kita dengan ajaib, membentuk kita dengan dahsyat. Tadi pagi saya sampaikan bahwa pembentukan kita tuh dibentuk dengan sangat dahsyat. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah coba buka YouTube-nya, ya, cari ketik itu. Proses pembentukan janin. Nah, ini ilmu biologi juga. Jadi di situ nanti akan digambarkan bagaimana kita tercipta. Melalui hubungan suami istri. Sperma yang keluar itu berisi jutaan kromosom. Dan ternyata apa? Dari jutaan kromosom itu dia bertempur. Jutaan itu berebut untuk masuk ke indung telur, sel telur. Yang nyampe ke indung telur, dia yang akan jadi manusia. Dia yang akan jadi janin. Tapi berjuta-juta yang lainnya, mereka mati sebelum nyampe. Nanti kalau lihat di YouTube kelihatan, mereka kadang-kadang jatuh. Baru berapa senti mereka jatuh. Nanti ada yang kedesak, ada juga yang salah arah. Tapi yang bisa masuk persis ke sel telur, itulah yang menjadi manusia. Kalau dari awal Tuhan nyiptakan kita aja udah demikian ajaib. Harusnya kita nggak takut atas hidup ini. Ya. Karena apa? Karena dari awal kita udah menjadi pemenang, Bapak Ibu. Ya. Kita mengalahkan jutaan kromosom lainnya. Mereka kedesak sama kita bisa lari. Jadi yang bisa masuk ke sel telur itu adalah yang paling kuat dan yang paling cepat. Kalau kita cuma kuat tapi kita nggak cepat, kita keduluan yang lain. Jadi yang nggak bisa masuk ke situ, dia akan dibuang. Jadi awal Tuhan itu udah merencang kita tuh dahsyat, Bapak Ibu. Tuhan bentuk kita, ya, dari sel yang kecil. Tuhan mengembangkan, kita tumbuh, otak kita dibentuk, jantung kita dibentuk. Habis itu nanti mulai berdenyut jantungnya, kakinya jadi, tangannya jadi, tubuhnya jadi. Sehingga di saat 6 bulan kita udah sempurna sebetulnya. Makanya ada yang lahir 7 bulan, ada yang lahir 9 bulan kan. Nah, 7 bulan pasti juga dia udah bagus. 9 bulan pasti sempurna. Jadi Tuhan bisa membuat kita dengan begitu dahsyat. Sehingga kalau kita dari awal udah jadi pemenang, saat ini kita juga harus jadi pemenang. Ya, karena apa? Karena Tuhan kita nggak berubah. Tuhan yang menciptakan kita sama dengan Tuhan yang menyertai kita saat ini. Ya. Tuhan menciptakan kita, Tuhan bentuk kita. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Bersyukurlah kita, Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang telah menebus kita. Kalau di Yesaya ini Tuhan ngomong pada bangsa Israel, ya, menebus orang Israel. Tapi kalau sekarang Tuhan telah membuktikan lewat kayu salib Tuhan menebus dosa kita. Ya. Dosa yang harusnya membuat kita mati telah dirubah Tuhan. Dari kita harus mengalami kematian kekal, boleh menghadapi, belum memperoleh kehidupan kekal. Ya. Tuhan menebus kita. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kalau Tuhan bisa manggil kita dengan nama kita,
Tuhan kenal sama kita enggak? Pasti kenal. Ya. Ini buat anak-anak muda tuh. Kalau baru kenalan, pasti belum tahu namanya. Mbak, namanya siapa? Ya. Kalau kenal, makin hari kita makin dekat. Ya. Tuhan nggak cuma kenal, tapi kalau Tuhan sampai memanggil kita dengan nama kita, berarti Tuhan memperhatikan hidup kita. Ya, engkau ini kepunyaanku. Hebat sekali ya. Kita yang seperti ini dianggap Tuhan sebagai kepunyaan Tuhan. Kalau kita udah ditebus oleh Tuhan, dipanggil dengan nama kita, dianggap oleh Tuhan sebagai kepunyaan Tuhan, apa yang harus kita takutkan? Harusnya tidak ada lagi, Bapak Ibu. Karena Tuhan tuh kenal kita. Tuhan manggil kita Abraham, Iwan, ya. Maaf Pak Abraham, manggilnya kan Abraham ya Pak ya. Masa Tuhan manggilnya Bapak Abraham kan gitu ya. Manggil kan Abraham, gitu kan. Mumpung saya di mimbar, saya ngomongnya kan gitu, bisa manggil. Jadi harus gitu. Kapan lagi manggil Pak Digito pakai nama kan di sini Pak baru gitu kan. Dipanggil dengan namanya. Kalau panggil namanya berarti apa? Kenal. Tahu siapa kita. Ya. Kalau Tuhan tahu kita. Kalau Tuhan menganggap kita kepunyaan Dia. Masa Tuhan akan ninggalin kita? Enggak mungkin Bapak Ibu. Ya. Iwan punya anak Clara, ya kan? Clara anaknya Iwan, kepunyaan Iwan. Nggak mungkin kelaparan Iwan nggak mikirin, ya? Clara nangis minta jajan aja, dia udah bingung. Waduh, duitnya dari mana ya? Ya minta tika terpaksa kan? Ya, karena kepunyaan. Beda sama saya. Clara nangis paling saya gangguin. Ngapa nangis kan? Karena bukan anak saya kan, bukan punyaan saya. Dia nangis. Paling kalau saya dikasih tahu, Om, Clara nggak bisa sekolah, ya udah tak bantuin kan paling gitu. Tapi kalau setiap hari kan nggak bisa. Maksudnya Clara sakit, saya harus nungguin nggak mungkin lah. Karena bukan kepunyaan saya, bukan anak saya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita tuh siapa? Kalau kita sadar, kita tuh punya Tuhan. Ya nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena kita punya Tuhan. Ya. Kalau kita punya iblis ya, kita percaya aja sama iblis, minta aja sama iblis. Ya minta sama setan. Orang kita punyanya setan, ya kan minta aja. Kalau kita punya setan, apa kita bisa minta sama Tuhan? Ya Tuhan nggak mau kamu punya setan. Ngapain deket-deket aku? Tapi Tuhan ngomong, kamu tuh kepunyaanku. Kamu udah aku tebus. Aku panggil dengan namamu. Sehingga jangan takut. Kamu mau lewat air, ya. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai. Ya. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Air bah itu seringkali diistilahkan penyakit ya Pak Bram ya. Jadi penyakit itu sering diistilahkan dengan air. Karena apa? Karena dia akan menghanyutkan. Menghanyutkan apa? Menghanyutkan kesehatan kita. Menghanyutkan harta kita. Ayo coba lihat Bapak Ibu. Kalau yang sakit, orang kaya sakit. Hanyut enggak hartanya? Hanyutlah. Kadang-kadang buat operasi sampai miliaran mereka jual rumah, jual ini. Dulunya miskin akhirnya bisa bangkrut gara-gara sakit. Ya. Hanyutkan jiwanya juga. Menghanyutkan kepercayaannya juga. Bisa nggak sakit menghanyutkan iman kita? Bisa. Awalnya percaya sama Tuhan. Awalnya rajin dengan Tuhan. Rajin beribadah. Giliran sakit.
Seminggu dia masih berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Sebulan dia masih percaya, Tuhan pasti menyembuhkan. Setahun, kok nggak sembuh-sembuh ya? 2 tahun, Tuhan tuh gimana tuh? 3 tahun, Tuhan tuh ada nggak sih? 4 tahun, apa? Tuhan tuh nggak ada. Ya kan? Tuhan, penyakit itu bisa menghanyutkan kita, Bapak Ibu. Tapi kita harus percaya, kita tuh punya Tuhan. Ya. Tuhan berjanji di sini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kita masih harus menyeberang nih Bapak Ibu. Ya. Kita harus kuat dulu. Minimal kita kuat dulu. Menyeberangi air, Tuhan menyertai. Melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Ya. Jadi walaupun nanti dalam perjalanan 3 bulan ini ada yang sakit, jangan takut juga. Kita punya Tuhan kok. Ya. Iman percaya kita akan menyembuhkan kita. Ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena Tuhan mengenal kita. Karena Tuhan manggil dengan nama kita. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Api ini adalah masalah hidup. Api ini adalah kesulitan hidup. Karena apa? Kesulitan hidup itu bisa membakar hidup kita. Orang kaya seperti apapun, kalau anaknya kena narkoba, habis rumahnya, kebakar hartanya. Ya. Rumah tangga seperti apapun, kalau ternyata suaminya masih mabuk-mabukan, suaminya masih nggak benar, selamanya rumah itu akan kebakar terus. Ya, Bapak Ibu mungkin ngalami bagaimana panasnya rumah tangga di saat api itu membakar. Ya. Tapi Tuhan berjanji kok, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Mungkin kena panasnya dikit nggak apa-apa, namanya hidup. Ya. Tapi kita nggak akan hangus. Saat ini yang kita punya masalah keluarga, masalah rumah tangga, mungkin suami kita masih nggak benar, suami kita masih kasar, ya, masih ringan tangan. Ya mungkin kita masih kena, tapi kita harus percaya. Aku anak Tuhan kok. Aku kepunyaan Tuhan kok. Ya. Jadi itu cuma akan memukul aku, tapi nggak akan menghancurkan aku. Tuhan kita sangat baik Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Ya. Jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Ya, lanjut. Nah, ini judulnya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bapak Ibu, saya kemarin merenungkan ayat ini sampai saya nangis. Ya. Nangisnya apa? Saya merasa betapa baiknya Tuhan. Ya. Betapa hebatnya Tuhan gitu. Kasihnya Tuhan pada kita. Kalau saya lihat hidup saya juga gak benar-benar amat. Masa lalu saya, kehidupan saya juga masih jatuh bangun dalam dosa. Masih banyak kesalahan. Tapi ternyata apa? Di saat saya membaca ayat 4 ini, saya terharu. Ya, saya terkagum sama Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku. Tahu enggak Bapak Ibu? Adik-adik yang masih muda nih. Yang namanya berharga itu seperti apa? Debbie pernah pacaran? Ya. Kalau pacaran, carilah pasangan yang menghargai kita.
Nggak usah nyari yang ganteng, nggak usah nyari yang kaya. Cari orang yang mau menghargai kita. Karena apa? Di saat kita ketemu orang yang menghargai kita akan bahagia. Ya. Kalau cowok menghargai seorang perempuan, dia tidak akan melakukan yang senonoh. Dia akan jaga kemana-mana. Ini orang yang aku sayangi, orang yang aku hargai. Lihat pacarnya lagi sakit, tengokin. Pacarnya lagi sedih, dihibur. Pacarnya mau pergi, dia nangis. Enggak ya? Kecuali kalau pacarnya mau pergi sama yang lain, dia nangis ya, karena berharga ditinggal ya. Nah, kan dia akan menghargai kita, ya. Dia nggak akan sembarangan sama kita. Coba kalau Debbie atau siapa, kalau dia ketemu pacar yang nggak mau menghargai, neraka itu namanya. Ya. Dia akan menganggap kita rendah. Alah, kamu paling kalau nggak pacaran sama aku nggak laku. Ya. Ah, kamu cuma kayak gitu. Oh, kalau kamu nggak mau sama aku nyari yang lain. Ya, karena dia nggak menghargai kan, dia nggak menghargai kita. Apa yang kita dapat dari hubungan kayak gitu? Percuma. Tapi kalau kita ketemu orang yang menghargai kita, itulah namanya bahagia. Itu baru manusia. Tapi kalau kita punya Allah yang menghargai kita, betapa bahagianya hidup kita. Ya. Boleh kita mungkin keadaan kita masih susah, mungkin keadaan kita masih jatuh bangun dalam dosa. Ya. Tapi kalau kita dianggap berharga, satu janji Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Ya, karena apa? Karena kita berharga, Tuhan akan sayang sama kita. Mungkin kita bandel, Tuhan akan jewer, tak tegur. Tapi kamu tetap aku hargai. Ya. Kalau kita udah dihargai Tuhan, itu bahagia hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Dihargai Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Gimana Bapak Ibu? Kalau pacar kita nganggap kita mulia, dia mau ninggalin kita enggak? Enggak mungkin dia ninggalin kita. Walaupun ada yang lain lebih cantik, dia akan lihat, aku udah ketemu yang berharga, aku ketemu yang mulia. Buat apa yang lain? Mungkin yang lain lebih cantik tapi belum tentu lebih baik. Ya. Yang lain lebih cantik belum tentu lebih setia. Beruntunglah kalau kita punya pacar yang seperti itu. Yang menganggap kita berharga. Menghargai kita apa adanya. Menganggap kita mulia sehingga dia akan berkorban buat kita. Tuhan juga gitu kan. Tuhan menganggap kita berharga, menganggap kita mulia. Apa ayat ini berhenti di sini? Tidak Bapak Ibu. Masih ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya ini yang kemarin membuat saya nangis. Ya. Karena apa? Tuhan ngomong di sini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Kalau Tuhan menganggap kita berharga, menganggap kita mulia, Tuhan rela menebus kita. Dan Tuhan itu udah membuktikan, ya, turun ke dunia, disalib buat kita. Karena apa? Karena kita dianggap berharga, Bapak Ibu. Karena kita dianggap mulia, sehingga Tuhan mengasihi kita. Itulah inti kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adik-adik ketemu orang yang benar-benar menghargai kita, benar-benar menganggap kita mulia, pasti orang itu akan mengasihi kita. Nah, coba nanti Debbie kita, Claudia, kalau nanti ketemu yang seperti itu,
cerita ya sama aku ya. Ya. Bener Om Budi. Ya. Kalau ketemu yang kayak gitu bahagia. Yakin aku. Mau nikah kita juga akan bahagia. Kita punya suami yang menghargai kita. Walaupun kita mungkin di rumah aja, mungkin kita cuma ibu rumah tangga. Kalau kita dihargai oleh suami kita, itu bahagia. Mungkin kita nggak perlu kaya, nggak perlu punya mobil, punya rumah mewah. Tapi kalau kita punya orang yang menghargai kita, mau punya orang yang mau memuliakan kita, nganggap kita mulia, itu kebahagiaan. Ya. Karena apa? Orang yang seperti itu akan mengasihi kita. Seperti Tuhan juga Bapak Ibu. Tuhan menganggap kita berharga, menganggap kita mulia, sehingga Ia mau mengasihi kita. Ya kan? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan begitu menghargai kita, Bapak Ibu. Jangan takut, sebab aku menyertaimu. Ini Bapak Ibu. Kita baca ayat 5 sampai ayat 7. Bergantian ya, saya yang 5, Bapak Ibu yang 6, nanti kita bersama di ayat ke-7. 1, saya mulai Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Sama-sama. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, karena kasih-Nya pada kita, Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Berarti Tuhan akan memberi kita anak cucu yang penuh dengan berkat. Karena timur itu adalah terbit matahari. Ya. Setiap matahari terbit, dia memberi berkat. Dia membuat tumbuhan akan bertumbuh, daun-daun akan tumbuh. Matahari itu akan membuat buah-buah mekar. Ya. Kalau nggak ada matahari, nggak akan ada buah-buahan. Padi nggak akan tumbuh. Tapi karena ada matahari, dia akan tumbuh. Tuhan juga janji, aku akan menyertai engkau, aku mendatangkan anak cucumu dari timur. Memberikan anak cucu kita penuh harapan, penuh masa depan. Dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Menghimpun dari barat itu mendatangkan berkat bagi kita. Dari timur datang, dari barat datang, kumpul di kita, kumpul di tengah. Yang Tuhan minta itu. Aku akan berkata kepada utara, berikan, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Tuhan kepingin kita jadi berkat Bapak Ibu. Kalau yang dari utara, timur, dan barat, Tuhan mendatangkan berkat bagi kita. Tapi yang selatan sama utara, Tuhan minta kita menjadi berkat. Biar anak cucu kita, anak kita datang ke ujung-ujung bumi. Ya.
Mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Jangan takut Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita percaya. Berkat Tuhan itu bukan cuma buat kita sendiri. Tapi kalau kita diberkati, berkat itu kan turun pada anak cucu kita. Yang jadi masalah, kalau kita hidupnya nggak benar, bukannya berkat yang turun ke anak cucu kita, tapi kutuk yang akan turun ke anak cucu kita. Tuhan minta pada kita, pilih, ya. Kamu milih berkat atau milih kutuk? Pilihan ada pada kita. Kalau kita kepingin anak cucu kita jadi berkat, kalau kepingin Tuhan nyertai hidup kita terus, pilihlah kita dekat dengan Tuhan. Pilihlah kita bersandar dengan Tuhan. Tuhan udah menganggap kita berharga, menganggap kita mulia. Tuhan mau mengasihi kita. Kalau ada masalah, ya dekat sama Tuhan. Udah tahu Tuhan sayang sama kita, kitanya ya nggak mau. Kita nggak mau dekat sama Tuhan. Salahnya sopo kalau gitu. Ya. Debbie udah punya pacar yang bagus, baik. Udah punya pacar yang menghargai Debbie. Udah sayang sama Debbie. Debbie malah milih cowok lain. Salahnya sopo? Ya pacarnya nggak mau lagi kan? Benar nggak? Tuhan juga seperti itu. Tuhan mau mengasihi kita. Tuhan udah menganggap kita berharga, menganggap kita mulia. Tapi kalau kita nggak mau nurut sama Tuhan, ya salah siapa? Salah kita. Ya. Kalau kita mau diberkati, ya nurut sama Tuhan lah. Kalau kita mau anak cucu kita diberkati, ya kita sebagai orang tua tuh ya dekat sama Tuhan. Ya. Jadi contoh yang baik. Biar turun, berkat itu turun dari kepala janggut, ya kan, ke jubah kita. Karena berkat itu turun dari atas. Dari orang tua kita, turun ke anaknya, turun ke cucunya. Ya. Tuhan minta pada kita, jangan takut. Karena aku menyertai engkau. Ya. Berharga Bapak Ibu. Mulia Bapak Ibu. Sehingga Tuhan mau mengasihi kita. Ya. Lanjut, bagaimana caranya kita dipakai oleh Tuhan? 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Kita baca bergantian. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Ya. Kalau kita udah dianggap berharga, kita dianggap mulia, kita dikasih Tuhan. Tuhan kepingin kok. Maksud Tuhan apa? Engkau kuciptakan untuk menjadi kemuliaan bagiku. Kita harus menjadi mulia. Kita harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini tantangan hidup Bapak Ibu. Ini perjuangan hidup. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita memuliakan Tuhan bukan di gereja aja. Kalau memuliakan Tuhan di gereja gampang, tinggal datang ke gereja, nyanyi, muji nama Tuhan, selesai. Tapi yang sulit apa? Memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Karena apa?
Kita tuh hidup nggak sendiri Bapak Ibu. Ya. Ada teman, ada tetangga. Mereka nggak usah kita suruh, mereka udah menilai kita. Oh, jare wong Kristen, tapi kok kelakuannya seperti itu. Jare wong Kristen, tapi senengnya masih seperti itu. Kita pernah nyuruh mereka nilai kita nggak? Nggak pernah. Tapi karena kita orang yang berharga, Tuhan menempatkan kita di tengah orang-orang lain. Tujuannya apa? Biar tetangga kita ngelihat kita. Biar kenalan kita tuh lihat kita. Biar pacar kita lihat kita. Kalau kita dilihat jelek, kita muliakan Tuhan enggak? Enggak kan? Kalau kita dianggap enggak benar, kita muliakan Tuhan enggak? Enggak benar. Bagaimana kita dianggap memuliakan Tuhan? Kalau kita bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Ya. Kalau melalui hidup kita memancarkan kekudusan. Ya. Memancarkan hal yang mulia, memancarkan hal yang layak. Membuat hidup kita tuh berharga. Berguna buat tetangga kita. Berguna buat anak kita, cucu kita. Itulah yang diminta Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Di ayat 21 disebutkan sini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi kunci pertama adalah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Ninggalin dosa. Ninggalin salah. Mungkin kita setiap hari masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tahu kita kok. Kalau kamu berdosa, ayo tobatlah. Ya. Kalau kamu masih berbuat salah hari ini, perbaikilah. Kalau kamu belum nurut firman Tuhan hari ini, baliklah. Turuti firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang begitu baik, Bapak Ibu. Coba kalau Tuhan lihat kita berdosa, lalu kita dibunuh, habisin, nggak ada jemaat di sini. Ya. Saya mungkin udah dibunuh dari dulu. Ya. Buat dosa mati, gitu kan, mabuk mati, gitu kan. Makanya saya kadang-kadang berpikir gitu, oh Tuhan tuh begitu baik sama saya. Kalau saya renungkan dulu waktu saya muda, saya sering mabuk-mabukan. Dulu kalau saya mabuk ditabrak mobil, mungkin saya udah di neraka. Tapi ternyata Tuhan memberi kesempatan pada saya. Kamu boleh dulu enggak benar. Tapi kamu baliklah. Ya. Sucikan dari yang jahat. Kalau kita meninggalkan yang jahat, Bapak Ibu. Kalau kita bertobat dari yang salah. Tuhan berjanji kok. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kalau kita mau dianggap Tuhan mulia, mulai dari diri kita. Mulai dari hidup kita. Koreksi hidup kita. Apa yang salah? Apa yang dosa? Apa yang kurang? Minta sama Tuhan. Tuhan, aku salah. Tuhan, aku berdosa. Aku mau berbalik Tuhan. Ya. Di saat penyesalan kita, di saat pertobatan kita itu benar-benar tulus, Tuhan akan hapus semua itu. Ya. Dari yang kotor Tuhan anggap mulia. Ya. Tuhan akan pakai kita. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji Tuhan. Kalau Tuhan sampai memakai hidup kita untuk pekerjaan yang mulia, itu puncak hidup kita, Bapak Ibu. Ya.
Karena berarti kita udah sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa dipakai untuk pekerjaan yang mulia, berarti hidup kita udah selaras dengan tujuan Tuhan. Saya sendiri juga merasakan ini, Bapak Ibu. Jadi waktu saya pindah ke Jakarta, saya nggak tahu tujuan Tuhan apa. Tapi setelah 3 tahun ini, makin hari makin jelas. Ternyata saya kerja bukan cuma sebagai auditor pajak. Tuhan naikkan grade saya. Saya sekarang menjadi pengajar. Mungkin karena saya sering khotbah ya. Jadi saya ngajar tuh gampang. 2 hari kadang-kadang saya ngajar sendirian. Lewat Zoom gitu kan. Yang saya ajar apa? Seluruh auditor di Indonesia. Padahal kalau saya lihat mereka tuh lebih pintar dari saya. Tapi karena saya ngajar, tetap saya lebih pintar lah. Ya kan? Mereka tanya yang susah-susah, saya lempar satunya. Oh itu yang dari Aceh coba jawab. Nanti yang dari Aceh nggak ada, itu Jakarta jawab. Kalau mereka nggak bisa, baru saya ledekin. Wah gitu aja masa nggak bisa? Gitu kan. Ya namanya pengajar itu kan lebih pintar dari muridnya harusnya. Ya. Dan ternyata saya lihat apa? Di saat saya mau setia, ya. Di saat saya mau nerima kehendak Tuhan, ternyata Tuhan tuh make. Ya. Saya nggak pernah bayangin peristiwa saya di sini 20 tahun yang lalu. Sebelum 2010 saya nggak pernah bayangin saya berdiri di depan mimbar. Saya tuh sebelum 2010 saya tuh kalau bicara depan orang saya gemetar. Gak bisa ngomong saya depan orang. Tapi ternyata apa? Di saat 2010 saya mau melayani Tuhan. Saya mau berkorban buat Tuhan. Ya. Ternyata apa? 20 tahun kemudian saya bisa berdiri di sini. Ya. 20 tahun kemudian saya bisa ngajar. Sampai teman-teman juga heran. Kok bisa? Ya saya ceritain. Itu jadi kesaksian. Saya ngomong, saya pertama bicara depan umum. Saya karena pelayanan di Kalimantan. Saya dijebak oleh teman-teman pendeta. Ya, dijebak, suruh khotbah. Padahal saya belum pendeta, ya kan? Suruh khotbah depan mimbar gitu kan. Saya di Kalimantan, depan jemaat, 5 menit pertama saya nggak bisa ngomong. Keringat dingin turun semua, Pak. Jadi cerita gini, waktu itu agak lama dikit nggak apa-apa ya Pak Bram ya. Ya 5 menit lah. Jadi ceritanya 2010 tuh saya diajak pelayanan ke Kalimantan, ke Ngabang dan Canggo. Saya diajak sama Pendeta Petrus yang sekarang di Jogja. Hari Sabtu Pak Petrus ini udah ngisi KKR di Sanggo. Pulang dari Sanggo kita ke Ngabang, di mobil Pak Petrus ngomong sama saya, Pak Budi, gantian ya. Kalau Sabtu tadi saya udah KKR, besok Pak Budi khotbah di Ngabang. Saya marah. Enak aja. Yang kuliah teologi siapa? Kan sampean yang kuliah, sampean yang pendeta. Masa aku suruh khotbah? Ah enggak, pokoknya Pak Budi gitu. Pak Petrus ngomong gitu kan. Malamnya saya mikir, cuma bercanda. Udah saya tidur. Tiba-tiba jam 5 pagi saya kayak kebangun. Ada suara tuh ngomong, siapin. Saya bingung. Langsung saya buka Alkitab. Tiba-tiba saya dapat ayatnya tentang Goliat, Daud lawan Goliat. Udah saya baca, oh ya ini aja lah, raja-raja kan. Saya baca, ya udah ini buat cadangan. Jam 8 kebaktian, puji-pujian. Setelah puji-pujian, mulai kan doa firman. Waktu doa firman, pendeta Pangsono yang tuan rumah tuh ke mimbar. Nah, saya dalam hati, puji Tuhan, saya gak jadi khotbah gitu kan. Nggak tahunya Pak Pangsono ke mimbar itu cuma doa aja. Setelah doa, dia ngomong, Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Budi. Saya bingung.
Dalam hati saya masih tenang. Mikirnya, oh mungkin ada orang situ namanya Budi gitu kan. Nama Budi kan banyak kan. Saya diam aja kan. Nah, Pak Waksono ngomong, Pak Budi silakan ke depan. Orang lihat saya semua. Bingung, loh aku kesuruh khotbah nih. Gemetar saya. Bentar, aduh gimana nih. Coba Alkitab. Untung kan udah ada saya kasih tanda tuh. Yang Daud lain kemet. Nah silakan Pak. Maju saya ke mimbar. Gemetar saya Bapak Ibu. 5 menit saya nggak bisa ngomong. Saya cuma ada keringet dingin, keringet terus udah basah baju saya. Nah, akhirnya di menit ke-10 saya cuma pasrah sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan aku nggak bisa ngomong. Ya, Tuhan aja yang ngomong. Waktu saya ngomong gitu, detik-detik berikutnya saya bisa ngomong Bapak Ibu. Nggak terasa sejam saya bisa khotbah itu. Padahal temanya cuma Daud lawan Goliat. Nggak tahu Tuhan bisa buka gitu. Saya bisa ngomong, oh ya jemaat di sini tuh seperti Daud menghadapi banyak masalah, menghadapi ini. Dan ternyata benar di situ masih banyak masalah. Padahal saya nggak diceritain keadaan jemaat di situ. Saya baru datang di situ. Mereka merasa dikuatkan. Turun dari mimbar. Pendeta-pendeta ngomong, selamat Pak Pendeta. Wah, saya kaget. Puji Tuhan, ternyata saya bisa. Dan berkat Tuhan itu ngalir Bapak Ibu. Setelah saya khotbah itu, saya kemana-mana saya berani. Gak cuma di gereja saya berani ngomong. Di kantor itu, kalau ada masalah, ada persoalan, ada meeting itu, saya berani ngomong. Pidato depan kantor saya berani. Walaupun ada nggak ada bahannya, udah saya ngomong aja, sedang ngomong. Makanya teman-teman saya sering ngomong, ini orang kok nekat gitu. Saya ngomong, bukan nekat, tapi saya percaya Tuhan tuh nyertai gitu. Ya, saya bicara, setelah itu saya berpikir, oh berarti Tuhan tuh menyediakan hal yang mulia buat saya. Ya. Sampai akhirnya kemarin, 2 bulan ini saya ngajar terus. Saya suruh ngajar tentang sawit, ngajar tentang batu bara, tentang real estate. Padahal saya jago sawit juga enggak, batu bara juga saya enggak pernah ngaudit gitu kan. Dianggap saya bisa. Pokoknya Pak cerahin Pak Budi. Ini tadi saya bangun tidur juga gitu, Pak Budi besok hari Selasa Rabu ngajar ya buat teman-teman di Kalimantan. Ya ilah, padahal Selasa Rabu itu saya ke Bandung. Ini gimana gitu. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, ya, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan itu sudah menyediakan Bapak Ibu. Ya. Tuhan itu nggak pernah berutang pada kita. Apa yang kita lakukan sama Tuhan, itu Tuhan tuh nggak pernah utang sama kita. Ya. Apa yang kita lakukan di jalan Tuhan, Tuhan udah sediakan berkat. Ya. Dan saya selalu percaya itu. Bukan cuma percaya, saya ngalami kok. Berkat dari Tuhan gak pernah putus dalam hidup saya. Ya. Tenang, makanya orang kadang-kadang mikir, tenang banget Pak Budi. Iya tenanglah, aku pernah takut. Ya. Coba Pak Bram kemarin lihat, yang saya kepengen punya kos-kosan. Apa dananya udah ada? Belum Pak Bram. Tapi kalau sekarang dilihat, masih jalan terus Pak. Saya nggak pernah ngutang tuh, belum pernah ngutang saya, masih jalan terus, berkat ada terus. Karena apa? Saya percaya kok, di saat saya mau dibentuk oleh Tuhan, ya, kan syaratnya itu kan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ya, saya juga dosa Tuhan, Bapak, saya juga pernah jatuh dalam dosa. Apa saya orang suci? Enggak. Saya juga sering jatuh dalam dosa. Saya sering salah juga. Tapi saya mengakui kesalahan saya. Tuhan aku jelek. Tuhan aku salah. Tuhan aku dosa. Ya. Aku mau bertobat. Dan itulah ternyata kunci kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, awali dari itu. Sucikan dari yang jahat dulu. Ya. Di saat kita mau menyucikan diri kita dari yang jahat, ia akan menjadi perabot yang untuk maksud mulia.
Mungkin kita dulu seperti tanah, ya kan? Seperti sendok dari tanah. Ternyata Tuhan bisa merubah. Enggak dari tanah lagi. Kita ubah dari tanah menjadi emas. Ya. Kita dianggap menjadi berharga. Dianggap kita menjadi mulia. Tapi syaratnya itu. Bertobat. Balik ke jalan yang benar. Tuhan kita baik, teramat baik untuk kita. Ya. Kalau Tuhan telah memberkati saya juga berdoa, Tuhan juga memberkati Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya yang seperti ini aja bisa, Bapak Ibu juga pasti lebih bisa. Ya. Yang Bapak Ibu udah sepuh, berdoa juga buat anak cucu. Karena berkat itu ngalir dari bapaknya, turun. Ya. Mungkin hidup kita pas-pasan, tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, anak kita akan diberkati, cucu kita akan diberkati. Ya. Itulah yang diminta Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kita berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itulah yang membuat kita kuat, Bapak Ibu. Pujinya Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai kita dalam hidup kita. Haleluya.